Kalau yang namanya globalisasi sekarang ini, globalisasi ekonomi tentunya sudah mendorong perkembangan manusia yang ya bisa dibilang itu dituntut untuk berkembang secara kreatif. Perkembangan industri juga ya menciptakan pola kerja, pola produksi dan juga pola distribusi yang murah dan efisien. Nah, perkembangan teknologi ini juga membuat manusia jadi semakin produktif dan juga kreatif. Dan ini bisa dijadikan satu industri yang memang itu bisa menopang peningkatan perekonomian dalam keluarganya mungkin gitu ya. Nah, yang pastinya sih ini bisa menjadi nilai tambah atau value added, sedangkan kreatifnya sendiri berarti kita harus meng-create. Ini bisa dibilang sebagai proses menciptakan sesuatu industri kreatif yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa. Aduh, ini sebenarnya ngomong apa sih? Industri, ada kreativitas, ada ekonominya pula. Nah, untuk lebih jelasnya lagi para muda seperti Wika bilang tadi, karena di sini di Zona Indonesia, Wika punya sesuatu yang spesial banget. Kita bakal ngomongin yang punya, yang kreatif, yang menghasilkan juga dari segi ekonomi. Oke, dan di studio Wika sudah kedatangan Mas dan Mbak cantik dan Mas ganteng berarti ya. Saya di sini ada Bapak Budi Santoso. Halo Bapak, bisa dipakai mic-nya. Halo, selamat pagi para muda. Oke, manggilnya Mas aja karena di Bias kita nggak kenal umur. Pokoknya yang muda, yang kreatif gitu ya. Iya, saya juga masih muda. Oh gitu ya. Oke, Mas Budi Santoso ini Kepala Subdirektorat Ekonomi Kreatif dari Kementerian Perdagangan. Ya, ada juga Mbak Wulansari. Ini dia tim Indonesia Kreatif. Pagi, Mbak. Halo semuanya para muda. Iya. Dan satu lagi ada Mas Charlie. Charlie? Bisa dipinjem? Selamat pagi para muda. Iya. Oke, gimana nih kabarnya semuanya? Ya, Baik-baik saja. Ini trio ya. Trio. Kapan mengeluarkan album? Oh, bukan ya. bukan. Kita bukan ngomongin industri musik, tapi industri kreatif. Tentunya ini lebih menitik beratkan pada ekonomi kreatif gitu ya. Nah, bisa nggak sih dijelaskan apa itu industri kreatif sendiri? Apa sih itu? Ya, saya coba ya. Jadi terima kasih sebelumnya. Industri kreatif sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan ya dari ekonomi kreatif. Iya. Dan pemerintah tentu menyadari betapa pentingnya pengembangan ekonomi kreatif yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa. Benar. Yang mengandalkan pada keahlian, kemudian bakat dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual. Dan ini saya kira harapan besar ya bagi pemerintah atau ekonomi Indonesia untuk bangkit, bersaing dan meraih keunggulan ekonomi secara global. Nah, kemudian kalau di industri kreatif di Indonesia ini dibagi menjadi 14 subsektor ya, seperti fashion, kemudian pasar seni dan barang antik, permainan interaktif, film, video dan fotografi, kerajinan, musik, desain, periklanan, televisi dan radio, seni pertunjukan, riset dan pengembangan, layanan komputer dan piranti lunak, penerbitan, percetakan, dan arsitektur. Ya. Oke, itu bidang-bidangnya semua itu ya, termasuk kreatif. Memang menciptakan kreativitas untuk mencari barang dan jasa gitu kan. Terus dari segi ekonominya sendiri, seberapa besar kontribusi industri kreatif ini terhadap pendapatan domestik bruto? Wah, berat nih. Berat nih. Ya, Kasih gambaran singkat aja kali ya Pak ya. Boleh. Ya, jadi kalau ekonomi kreatif memang memberikan kontribusi yang cukup besar ya secara ekonomi. Seberapa besar itu? Tahun 2008 itu sebesar 7,28%, kemudian tahun 2009 7,6%. Dari total? Dari total PDB. Oh, oke. Ya, mungkin sedikit menambahkan. Sebenarnya intinya kalau misalnya kita bicara tentang industri kreatif atau ekonomi kreatif itu sebenarnya kegiatannya sih udah dari zaman bahla, orang juga udah tahu bahwa kegiatan-kegiatan itu kreatif. Cuma kita baru mendefinisikan, pemerintah gitu baru mendefinisikan bahwa industri kreatif itu menurut definisi itu ini ada 14 subsektor yang tadi telah disampaikan Pak Budi. Tapi sebenarnya kegiatan di masyarakatnya sendiri bukan hal yang asing lah tentang industri kreatif tersebut gitu. Kemudian seperti tadi disampaikan sama Pak Budi bahwa kita melakukan sebuah riset bahwa berapa sih sebenarnya kontribusi ekonomi
industri kreatif ini terhadap PDB, karena kita selalu bicara industri kreatif gitu zaman-zaman, tapi kita belum pernah dapat angka pasti. Kita lakukan riset, ketika angka pastinya sekitar 7,28% dari PDB, itu makin banyak lagi orang yang tertarik. Ternyata kontribusinya cukup besar. Nah, akhirnya seperti sekarang inilah yang namanya industri kreatif, di mana-mana tuh orang bicara tentang industri kreatif. Termasuk juga di Bali, saya lihat sangat berkembang lah. Komunitas kreatif di Bali ini sangat berkembang, dan para pelaku-pelakunya juga mencapai di nasional. Iya. Tapi memang apapun yang kita lakukan memang udah kreatif kan namanya ya, cuman baru didefinisikan seperti itu ya. Dan kita baru menyadari kalau kita potensi, oke, benar sekali. Dan mungkin kalau boleh nambahin nih, jadi kalau ekonomi kreatif ini kan dibilangnya tadi keahlian, bakat, kreativitas. Jadi kenapa jadi pemerintah juga bersama masyarakat tentunya sangat tertarik untuk mengembangkan, karena basisnya itu kreativitas. Kreativitas itu kan bisa dibilang mahal, bisa dibilang murah, tapi kan sebenarnya tidak ada modalnya gitu. Jadi istilahnya kalau kita mau berusaha, mau berpikir kreatif, mau berusaha kreatif, pasti ada jalannya, dan itu bisa jadi bisnis yang sangat potensial. Saya beri contoh misalnya untuk di luar negeri dulu nih, karena kalau di Indonesia tadi 7% baru misalnya. Tapi kalau di luar negeri misalnya PDB atau ekspornya, sebagai contoh di Inggris gitu, industri kreatif itu bahkan udah ada menterinya, kementerian khusus. Kalau di sini kan kita mungkin bagian dari kementerian. Kalau itu udah ada kayak kementerian khusus, dan juga kontribusi dari ekonomi industri kreatifnya sendiri itu udah nomor 1 atau nomor 2. Jadi mengalahkan industri-industri lain, misalnya yang manufaktur dan berbagai industri lain. Jadi memang benar-benar sangat menjanjikan, dan kedepannya di dunia yang semakin global, gampang banget teknologi makin merajalela gitu, kemudian gampang banget ditiru kan sebenarnya. Jadi apa yang jadi kelebihan suatu perusahaan atau suatu bisnis ya dari kreativitasnya itu. Dan kalau targetnya para muda kan salah satunya mencoba untuk save our earth kan. Iya, benar. Kita selalu peduli terhadap lingkungan. Kalau kita bicara tentang industri kreatif, ya otomatis kita juga peduli terhadap lingkungan. Kita juga memanfaatkan. Jadi kalau industri-industri yang lain kan ada sumber dayanya, itu harus ada modal alam, kita melakukan pengerusakan alam segala macam. Tapi kalau kreativitas ini kita, ya itu tadi disampaikan sama Wulan, kita nggak ada batas, bisa melakukan apapun ya. Kegiatan-kegiatan yang pro terhadap lingkungan, save our earth, bisa kita lakukan dan bisa menghasilkan uang tanpa harus kita bersaing dengan misalnya negara asing, negara yang lebih maju teknologinya. Enggak kok, modalnya di kreativitas, bukan di teknologinya. Sebenarnya kita punya gitu modalnya ya. Iya, jadi bisa dikatakan sepanjang masih ada SDM-nya, sepanjang masih ada manusianya, ya kreativitas itu tidak akan mati ya, tetap ada ya. Tinggal bagaimana kita menggali potensi yang ada itu. Nah itu dari kreativitas yang kita punya ini ya, seperti tadi dikatakan misalnya modal dari segi ekonomi lah kita nggak ada. Nah sampai saat ini bisa disampaikan nggak program-program atau targetan-targetan dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan, terhadap industri kreatif di Indonesia? Ya memang pada tahun 2011 sampai 2014 ya. 11 sampai 14? Ya, pengembangan atau program pengembangan ekonomi kreatif Kementerian Perdagangan itu berpusat pada 7 area, yaitu pertama penciptaan creativepreneur. Ya, jadi bagaimana pemerintah dalam ini bisa memfasilitasi, bisa mendorong, mengembangkan tumbuhnya creativepreneur baru yang juga tentu mempunyai sifat kewirausahaan. Ya. Kemudian yang kedua, pengembangan jaringan dan kemitraan kreatif. Ya, artinya bagaimana tentunya dengan produk-produk yang ada tadi bisa berkembang ya dari sistem jaringannya, kemitraannya. Jadi tidak hanya berhenti dia mempunyai produk ya, tidak hanya berhenti sampai di situ. Caranya itu gimana untuk berkembang? Saya kira banyak yang dilakukan ya, karena sebenarnya pengembangan ekonomi kreatif ini ada 28 kementerian dan pemerintah daerah ya. Jadi ada di dalam Impres nomor 6 tahun 2009 itu, bahwa amanah dari Impres itu masing-masing kementerian tadi itu harus membuat rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif. Jadi masing-masing mempunyai tugas ya untuk salah satunya tadi pengembangan seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga pengembangan pasar dan produk ya. Jadi tentu harus ada bagaimana diversifikasi pasarnya, diversifikasi produknya, kemudian harmonisasi kebijakan. Artinya ketika pemerintah mengembangkan ekonomi kreatif ya tentu harus sejalan dengan kebijakan yang ada. Jangan sampai kita mendorong tumbuhnya atau membuat rencana aksi ekonomi kreatif ternyata banyak aturan yang menghambat gitu ya. Jadi itu harus
harmonisasikan. Kemudian publikasi dan informasi ya saya kira ini sangat penting sekali untuk pengembangan ke depannya. Kemudian juga pengembangan sistem informasinya itu sendiri ya sebagai mungkin ajang bertemunya para creativepreneur. Dan yang terakhir puncaknya ya PPKI itu. PPKI tadi. Apa itu? Pekan Produk Kreatif Indonesia. Pekan Produk Kreatif Indonesia. Ya, yang tahun 2011 ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 10 Juli ya. 6 sampai 10 Juli. Ya, di Jakarta Convention Center. Itu peserta dari mana aja? Ya, jadi mungkin sedikit kita jelaskan dulu ya. PPKI ini sebenarnya ada 3 acara ya, 3 acara besar di situ, yaitu pertama pameran, kemudian konvensi, kemudian gelar seni budaya. Ya ini sebenarnya PPKI ini ya banyak kementerian ya. Ini wujud komitmen ya, komitmen atau kesungguhan pemerintah di dalam mengembangkan rencana aksi ekonomi kreatif ya, salah satunya dengan PPKI ini. Jadi, nah kebetulan salah satunya Kementerian Perdagangan ya dalam hal ini Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional itu sebagai ketua bidang atau bertanggung jawab di bidang konvensi. Ya. Kemudian untuk pameran itu di Kementerian KUKM, gelar seni budaya di pariwisata. Oke.